Nah, kemudian Mas ini kan kita sudah bahas tuntas tentang kandang lemprak. Kandang lemprak dan pengolahan limbah tadi. Nah, ya. Kemudian ini Mas, ada yang minta disepil harga dombanya Mas ini. Harga domba? Ya, per ekornya mungkin berapa? Terus beda jenis, beda harga seperti itu. Untuk yang kotak sini dulu. Siap. Kotak sini dulu. Ini kan dari betina kosong. Betina kosong itu bisa dari doro atau betina yang udah laktasi. Babon lah. Babon. Nah. Kita kawinkan dengan ini genetik Dorper. Kita impor dari Australia, impor langsung. Kita diadai dompet. Oh, diadai dompet. Ini kita impor. Untuk yang kawinan dengan Dorper ini kita kalau lokal itu sekitar 2,5 sampai 27, tergantung ukurannya. Seperti itu. Tapi nah untuk domba-domba jenis misalnya Texel ini kita 32 sampai 3,5 tergantung ukurannya juga. Ini kan ada yang kecil, ini kan besar. Lah ini otomatis harganya berbeda. Seperti itu. Lah untuk domba-domba komposit kita 27 sampai 3.000. Pokok batasnya itu urut 25, 27, 27, 3.000, 3.000, 3,5 seperti itu. Nah, untuk yang super jumbo itu ini ini kan tidak dijual, tapi ini harga di luar itu 5 juta kalau dikawinkan dengan Dorper. Itu full blood nih Mas ya? Ini full blood. Terus yang di sini ada Texel di kandang sebelahnya sini. Kalau Texel lebih murah kita. Berapa Mas? Kalau Texel ketemu Texel kita 2,5. 2,5 itu sudah kondisi hamil. Harus kondisi bunting, bukan kawinan Mas. Oh iya. Jadi kita pastikan ketika didistribusikan kepada buyer atau konsumen itu harus benar-benar dalam kondisi bunting seperti itu. Iya. Karena kalau tidak bunting kita repot sendiri kan. Kita di sini ada jaminan ketika misalnya ini ya mereka pesan 2 tapi kita ngawin ke 5. Yang 3 ini untuk jaminan ketika yang 2 itu ternyata kebuntingan palsu seperti itu. Tapi nanti kalau di sana ternyata udah positif bunting, yang 3 ini tetap kita bisa jual. Kita jual. Yang sini juga pakai Texel di sini. Di sini pakai Texel dan F1 pakai 2 biar kerjanya lebih cepat. Beberapa pabrik ini kalau operatornya lebih banyak kan lebih cepat. Dia kerjasama. Mungkin yang ini bisa megangin, yang ini yang eksekusi. Oke, siap. Oke. Nah, yang milik itu dia yang nyebuli. Ini untuk harga metengan atau hamilan Mas ya, domba hamil. Nah, untuk hasilnya kan di sini kan Mas Ferry juga kan dulu dikatakan breeding Mas ya. Untuk anak-anaknya sendiri Mas. Anak-anaknya ini beberapa yang masih bertahan di kandang kita ini ada anak dari kandang kita sendiri dan kandang mitra Mas. Maaf ya saya naik. Mas itu ada kopi Mas, kopi juga. Ini beberapa yang masih bertahan di sini. Dan untuk populasi seperti ini kan berarti kan anaknya berapa lapis, ratusan toh? Iya, ratusan lapis. Ada yang kita lempar ke mitra langsung. Untuk harganya Mas? Harganya kita kalau yang mitra tertutup itu harganya terserah mitra nih. Karena nanti kan kita ambil lagi. Tergantung perjanjian. Itu misalnya contoh ini kan kita pakai timbangan ya. Iya. Kita pakai timbangan misalnya dia kuatnya 100.000. Iya. Nanti 2 bulan di sana di flashing untuk siap kawin. Kita ambil lagi dengan harga 100.000 juga. Itu per kilo Mas ya maksudnya? Per kilo. Tapi untuk umum kita pakai ada yang dalam pejantan itu sistemnya jobrok. Jobrok. Ini kan cross Dorper, nanti kita pakai harga 3,5 ini jemboko umur 7 bulan. Kalau yang F1 Dorper ini 5 jutaan. Seperti itu. Kalau yang Texel ini lebih murah lagi, 2,5, 2 juta seperti itu. Sudah dapat Mas ya dengan harga segitu. Itu Texel. Nah, ini yang kalau yang di depan ini Mas, yang kandang kecil-kecil ini tadi Mas. Kandang mana? Yang ada ini. Nah, yang ini. Mana kandang kecil? Udah ganti di situ. Iya. Nah, ganti kandang kawin. Sudah ganti. Dulu ditempatkan di sini Mas kayaknya. Nah, itu yang dipindah ke tempatnya mitra. Sudah pindah kandang. Karena di sini tuh menghindari pembesaran. Kalau bisa langsung produksi. Jadi domba masuk ke sini siap kawin, kita kawinkan, terus kita keluarkan. Jadi kita saling menguntungkan. Jadi mitra ada kegiatan untuk membesarkan domba dari kita. Terus kalau sudah siap kawin kita ambil lagi di sini dikawinkan nanti dijual bunting
atau buat paketan breeding seperti itu, atau juga bisa nanti kalau misalnya belum laku sampai melahirkan, ya kita lahirkan di sini juga. Nanti anaknya kita pindah lagi ke mitra seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini kan tadi Masnya menyebut kemitraan ya. Hmm. Ini Mas Ferry juga membuka kemitraan ya? Untuk kemitraan ada dua macam Mas. Jadi ada kemitraan tertutup yaitu tadi yang kerjasama untuk membesarkan anak, ada, atau kita mengambil anak. Kita ambil anak dari mereka. Misal kita ngisi ke kandang, contoh kandang di Pare Mas ya. Ya. Itu kan pakai paket breeding kita isi. Nanti anak-anaknya kalau sudah lepas HP kita ambil. Kita ambil, terus nanti kita besarkan di sini atau di tempat mitra pembesaran tadi bisa langsung kita bisa dapat jaminan bahwa barang itu jelas asal usulnya seperti itu. Nah, untuk kemitraan sendiri Mas kan tadi sudah menjelaskan tentang sistemnya. Kemudian paket kemitraannya sendiri di Mas Ferry itu ada tuh Mas? Ada paket kemitraan di sini tuh kemitraan putus. Dalam artian gini, mereka bisa beli domba di sini atau di tempat lain, gitu. Terus bisa juga jual di sini atau di tempat lain seperti itu. Model dari kemitraannya tidak secara resmi kayak kita ngasih domba di tempat sana atau mereka menyediakan kandang terus kita ngasih pakan, itu tidak. Jadi tetap ada kebebasan untuk misalnya mereka memilih domba-domba yang harus dimasukkan ke kandang atau pakan yang harus dikasihkan ke hewan seperti itu. Nah, jadi lebih bebas untuk ownernya yang diajak kita mitra itu. Nah untuk Kak Mas Ferry sendiri mengeluarkan sistem kemitraannya sendiri itu seperti apa Mas? Kita biasanya sering di frame atau dikemas dalam bentuk paket-paket. Misalnya kita ada paket yang 50 juta itu tujuannya untuk orang-orang pensiun atau orang-orang yang mempunyai modal tapi bingung digunakan untuk apa seperti itu. Jadi kita buatkan paketan berupa kandang, pakan dan dombanya. Tapi di paketan tersebut orang akan lebih fleksibel dalam artian dia bisa nego. Oh contoh, aku udah ada kandangnya. Bagaimana kalau 50 juta ini dirupakan untuk domba dan pakan saja atau untuk dombanya saja seperti itu. Jadi nak yang full di sini tuh paket 50 juta itu udah dapat kandang 2 kali 10. Terus dombanya ada 15 betina lokal sama 1 jantan jenis pedaging sama bonus pakan 500 kilo itu untuk 1 bulan. Jadi kedepannya mereka bisa repeat order untuk beli lagi atau membuat sendiri. Di sini bebas Mas. Kalau misalnya Mas aku tolong diajari buat ini langsung kita kasih tahu seperti itu. Jadi intinya kita mitra itu untuk hubungan komunikasinya itu. Nah seperti itu. Nah buat teman-teman mungkin yang ada kebingungan untuk memulai beternak ya Mas Ferry ya, bisa menghubungi Mas Ferry untuk mencoba kemitraannya seperti itu. Nah kemudian kita bahas pakan Mas dari pertanyaan ya, spill pakan ini Mas. Pakan apa saja yang ada di tempatnya Mas Ferry ini? Kalau yang kita pakai di sini kan ini, kita pakai complete feed tapi yang 70%-nya bahan kering. Ini kita hanya memakai 30% rumput di sini. Ini kalau dijual di luar harganya 2.800. Di bawahnya ini ada lagi yang pakai 70% rumput. Itu juga ada yang 30% konsentrat. Itu harganya 1.700. Terus kita pisah juga kan tadi ada konsentrat, ada rumput. Konsentratnya kita ada untuk konsentrat yang harga medium, kita ada yang kemasan 40 kilo itu ada di sana Mas, di gudang yang sebelah sana. Oh di gudang sebelah sana. Yang ada terpal itu kemasan 40 kilo itu 125.000. Terus yang 50 kilo untuk penggemukan itu 190.000. 190.000 untuk pengemukan konsentratnya. Itu konsentrat kering tanpa fermentasi. Nanti diaplikasikan ya cuma itu toh, rumput konsentrat gitu toh.
tinggal mereka misalnya mau ganti, wah aku nggak cocok pakai konsentrat ini, kan orang ada kecocokan loh, tidak cocok pakai rumput odot atau rumput pakcong, aku pengen pakai rumput Jepang misalnya, oh iya pakai rumput Jepang aja, konsentratnya pakai konsentrat onta, boleh improvisasi boleh. Seperti Itu itu. pakan bahaya itu mas. Pakan paling bahaya di dunia bagian timur itu. Nah, mungkin ada kan tadi berbeda harga. Nah, itu setiap konsentrat atau pakannya ada namanya mas untuk sebutannya sendiri mas. Ada. Kalau yang ini namanya Rojo Bunggolo ini. Ini Rojo Bunggolo. Oh. Kemudian mas, Kalau yang murah itu namanya Raden Simatupang. oh sudah Itu. dipaki mas ya? Sudah kita pakai, kita fermentasi, terus ini mau pengiriman baru kita timbang karena selalu ada penyusutan. Ini misalnya dari masuk ke pertama itu total bobot 5 juta ton. Terus ini penyusutan jadi 45 kilo seperti itu. Jadi kita nimbangnya itu waktu mereka mau beli. Susutnya Seperti itu. oh, banyak sekali mas. Kalau itu kan yang jelas ada penyusutan. Ini Raja Simatupang, terus ada Ibunda Banowati yang harga 40 yang kemasan 40 kilo itu tadi yang harga 125. Terus merah delima itu yang untuk pengemukan dan susu. Gitu. Nah, untuk yang dipaki itu sendiri mas. Nah itu persaknya sampai harga berapa mas? Persaknya, Ya. jadi kita tinggal menghitung aja ini ya, Raja Simatupang ini tadi ya. Jadi dia 45 kilo, ini aja yang hitungannya penak, genep 50 kilo kali 1.700 berarti 85.000 rupiah ini. Nah, bukan dolar loh ya. Apalagi real atau pound sterling. Wah itu harganya beda lagi mas. Beda lagi. Nah kemudian itu mas kok ada yang di kayak sak besar itu mas? Ini silo toh? Ya, oh ini silo namanya. Silo jumbo bag ini silonya juga produksi dari peternakan kita sendiri. Ini kita juga jual dengan harga 170.000. Untuk kapasitasnya ini sama dengan drum yang 150 liter itu 6 drum. Jadi misalnya yang drum itu satu harganya 5 juta kali 6 3 juta, ini cuma 170.000. Jadi ngirit banyak 2 juta. Enggak 3 juta, enggak 1 juta, enggak 5 juta tuh. Nah, kalau yang di silo sendiri itu mas, itu untuk dipakai sendiri atau juga dipasarkan mas? Yang untuk di silo ini kita pakai sendiri, karena kalau dipasarkan kita ngangkatnya ke Bagareng itu nama pickup kita, itu kita harus pakai bantuan crane. Sama traktor. Saking besarnya. Oke, ini boleh dilihat mas? Kita coba isinya mas. Isinya, kita lihat mungkin ada hadiah mobil-mobilan atau kalau mas ini namanya siapa ya? Pak Carek kita. Oh Pak Careknya ada. Oh tidak hanya Pak Lurah teman-teman. Terus ini mas ini nanti kelewatan. Oh ini yang probiotik untuk pengolahan tai kita tadi. Oh probiotiknya buatan sendiri atau? Ini pabrikan terus kita tambahi bakteri. Jadi ada bakteri namanya kalau di Shopee itu nitrobak, bakteri nitrogen sama trichoderma jamur. Kita lihat isi silonya. Ini ya mas, pakan fermentasi. Ini kan fermentasi semua ini. Yang Rojo Bunggolo sama Raja Simatupang tadi kan fermentasi semua. Jadi kalau begitu kita ngambil, kita harus ditutup. Kita buka karetnya mas yo. Ya coba kita lihat teman-teman isinya seperti apa. Menggunakan kekuatan magic dari Gus Samsudin ini. Gus Samsudin. Dikasih amalan, bukan itu harus pelan dan searah dengan arah rotasi bumi. Caranya kemana itu? Ini lur, ada anget-angetnya, kayak ada anget-angetnya gitu ya. Nah ini fermentasi mas ya? Fermentasi ini ada rumput, ada janggel jagung, ada tumpi, ada konsentrat seperti itu. Kita masukkan ke sini lah ini. Ini ada terlihat seperti ini ya. Oh yang serabut-serabut itu suket odot itu. Suket odot ini bukan laran loh ini. Oh ya nanti kan dikira sampah ya. Dikira sampah. Terus ini kita harus tutup, kita naikkan ke atas, kita keluarkan udaranya dengan pelukan mesra mas. Harus dengan mesra ini. Dengan
berbalik dari arah rotasi bumi. Membentuk sudut 37 derajat. Nih, sip. Ini ya, wes. Yang penting dia nggak bisa udaranya nggak terkunci di dalam. Nah, untuk yang di sak ini nggak bisa dilihat Mas ya? Ini di sak ini bisa ini aja. Nah, ini. Hampir mirip. Ya ini. Oh, ini ada contohnya. Ini tak buka dulu. Ini sama ini kan sisa. Sisa. Nanti, karena kemasannya kan rata-rata yang tinggi-tinggi ini. Ini sisa. Nah, kita pakai sendiri. Nah, ini yang 1700 yang Raja Simatupang. Lah ini Mas. Ini kan rumputnya lebih banyak ini. Ya, ini. Gitu. Terlihat tidak jelas ya. Komposisinya agak berbeda Mas ini. Beda, kalau yang itu tadi 70% pakai kering, kalau ini 70% pakai basah. Ini seperti ini. Ini juga fermentasi Mas ya? Fermentasi di sini full fermentasi Mas. Kan di sini suka kegiatan kalau barangnya basah dikeringkan, setelah kering kita basahi lagi. Nah, itu wis. Setelah basah kita keringkan lagi. Suka kegiatan ini. 79 kali kerja. Iya. Kegiatan tapi bermanfaat ya, teman-teman. Nah, mungkin emang prosedurnya seperti itu ya, Mas Ferry ya. Oh, ini ada ini. Ini kita ada yang Ibunda Banowati ini. Oh, ada Mas. Kita lihat. Tapi kita lihat dulu. Oh, bukan yang ini merah delima. Oh, yang merah delima. Ini merah delima yang harga kalau ecer kita 4.000. Kalau ecer. Kalau satu sak kemasan ini coba kita lihat. Kemasan 50 kilo ini 190.000. Ini baunya harum ya, teman-teman. Jadi sedap ini, kayak gurih-gurih, nyoy gitu. Kayak ada roti-rotinya itu. Ini Banowati. Bukan, merah delima. Oh iya, merah delima. Banowati nggak ada Mas. Oh, habis Mas? Belum. Banget itu. Udah dibeli sama Trump. Donald Trump ya? Coba juga ke sini. Oh, ini juga semua pakan kita kasih ini premik ini buatan kita, tapi pesan dari formulator. Jadi biar balance pakannya harus kita kasih ini. Kan ada orang niru pakannya, boleh niru. Contoh semuanya sudah sesuai, tapi kan yang nggak bisa ini. Premiknya khusus Mas ya. Ini tidak diperjualbelikan Mas. Ini dijual-belikan. Yang ini harga 50.000, nanti yang plus vitamin sama yang udah lengkap untuk bisa ke breeding itu 45.000. Malah lebih murah, tapi pemakaiannya lebih banyak. Kalau ini kita 1 ton itu pakai 2 kilo. Kalau yang 45.000 itu 1 ton bisa pakai 1 kilo. Oh, iya. Nah, ini gudang pakan Mas ya. Ini teman-teman. Nah, ini stoknya banyak sekali teman-teman. Nah, kemudian apalagi nih Mas? Pakannya yang lain stoknya habis Mas ya? Pakan yang lain tadi kan yang belum cuma Banowati aja. Yang Banowati itu teksturnya hampir mirip sama dengan ini, sama dengan apa? Merah delima. Merah delima. Cuma dia ada serate dari tumpi jagung gitu. Iya. Lebih murah juga. Gitu. Ini domba-domba ini wis puas kayak gini makan ini. Udah jam tidur Mas ya? Tidur. Jadi kok makannya sehari cuma 2 kali tok Mas, seperti itu kan? Ya, pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan kok makannya cuma 2 kali, apa bisa gemuk-gemuk seperti itu? Kita mau ngasih pakan, Pak Lurah itu inisiatif sehari ngasih pakan 6 kali. Cuma kan kita lihat di Palung ini mereka sudah gak mampu mangan gitu loh. Jadi mau untuk 6 kali nggak bisa. Jadi begitu kosong baru diisi. Ini sampai sore pun dia masih ada isinya sedikit-sedikit Pak Lurah ya. Sedikit. Jadi mereka pas ini tadi mau dikasih pakan 6 kali tapi dombanya tidak mendukung seperti itu. Perutnya sudah kenyang teman-teman. Ini udah bedah ini. Ini. Pokoknya udah kenyang semua ini. Kenyang semua di situ toh. Ini. Jadi pakai yang Rojo Benggolo tadi. Nah, jadi emang ya teman-teman ya Mas, buat Mas Ferry juga ini. Kalau pengen ndak ngarit, ndak angon Mas ya, pakai pakan seperti ini. Terus ada pertanyaan juga. Loh Mas, nak pakannya beli kok apa jenenge? Apakah untung? Apakah untung kan seperti itu? Enggak. Untung Mas. Jadi gini.
pakan yang semakin bagus seperti ini nanti membuat dombanya juga kualitasnya semakin bagus juga. Dan untuk domba yang bagus ini kita harus milih juga domba yang bisa kita push dengan pakan yang bagus, maka maka apa pertumbuhannya juga biar bisa optimal mungkin. Kalau kita pakai domba-domba yang lokal, pemilihan pakan dengan seperti ini, mereka kan direduksi oleh kemampuan dia sendiri menyerap dan maksimal bobot seperti itu. Kalau seperti ini kita bisa bobot betina bisa bobot sampai 50 kilo. Seperti itu. Kalau lokal, Mas? Kalau lokal 30 kilo sudah berat. Kecuali yang lokal jumbo atau yang lokal sudah silangan dengan teksel seperti itu. Jadi kalau untuk emang lokal asli mungkin stuck di angka 30, Mas ya? Terus tuh badannya nggak bisa bulat-bulat, Mas. Cuma kelihatan berisi gitu aja. Kelihatan berisi seperti itu. Tidak bisa bulat seperti ini. Jadi meskipun pakai pakan kering atau pakan beli, kalau memang jenis dombanya itu mendukung tetap untung teman-teman. Jadi kalau misalnya ini saya pakai pakan rumput, hasilnya juga tidak sebagus ini. Seperti itu. Karena kan kalau pakan yang dihitung kadar berat kering dari pakan. Kalau air kan dibuang lewat urin, lewat keringat seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang kebingungan pakan atau pembuatannya itu apa formulasinya kebingungan, bisa mungkin tanya ke Mas Ferry atau bisa ambil di Mas Ferry sekalian gitu. Bisa, kalau nggak mau repot ya langsung beli ke sini gitu. Kalau misalnya mau belajar membuat pakan ke sini juga boleh. Kalau pemesanannya banyak bisa diantar, Mas ya? Bisa. Kalau kita ada minimal order itu 500 kilo. Tapi untuk orderan yang kecil apakah tidak dilayani? Ya tetap dilayani tapi menunggu order yang arah ke sana. Atau bisa diambil sendiri. Atau bisa diambil sendiri. Bagi yang minat boleh tanya-tanya, yang nggak minat pun juga boleh tanya-tanya. Oke, tetap dilayani dengan sepenuh hati. Baik yang minat maupun yang tidak minat tetap dilayani. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian video hari ini. Cepet Mas. Katanya 2 jam lagi. Nah itu Mas. Ini tangannya sudah pegel ini. Megangin kamera ini sudah pegel ini. Terima kasih Mas Ferry, hari ini sudah dijelaskan mengenai kandang, kemudian kemitraan, pengolahan limbah, terus juga pakan. Terima kasih Mas, ini alhamdulillah ilmunya sangat banyak sekali ini Mas. Semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Benar sekali, karena subscribe itu gratis. Oh ya, jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Ferry, ini ada ya Mas ya? Apa Mas namanya? Channel saya yang sementara ini Ferry's Farm. Ferry's Farm. Rencana mau buka lagi Mas? Buka lagi, nanti ada channel Tetek Bengek. Wah, Tetek Bengek. Tetek Bengek sama Ferry's Farm ini yang waktu dekat ini. Oke, terima kasih Mas Ferry. Oke, sama-sama. Oke, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.